saya Rizky Febian. Saya Mahalini, mau ucapin terima kasih banyak. Emang dia mau nerima aku yang orang biasa? Hai, saya Rizky Febian. Saya Mahalini. Serangkaian acara pernikahan Rizky Febian dan Mahalini cukup menyedot perhatian publik, termasuk siapa sosok di balik kedua insan ini hingga bisa bersatu di pelaminan. Usut punya usut, muncullah nama Ziva Magnolia, pelantun lagu Cukup Inilah yang mengaku menjodohkan Rizky Febian dan Mahalini. Berawal dari keisengan Ziva pada akhir tahun 2021 yang memberikan salam kosong dari Mahalini kepada Rizky Febian. Ziva Magnolia dan Rizky Febian memang teman dekat. Bahkan keduanya pernah bersama-sama menggarap lagu. Demikian juga antara Ziva dan Mahalini yang merupakan penyanyi jebolan dari ajang pencarian bakat. Perjodohan dari sahabat hingga berlabuh di pelaminan bukan hanya dirasakan Iki dan Lini. Ada yang dikenalkan teman secara tak langsung, ada juga yang justru memaksa teman untuk mencarikan jodoh. Berikut para selebritis yang akhirnya menikah usai dimak-comblangin sahabat mereka. Kasihku dan kesetiaanku kepadamu sehingga semua rencana kita dapat berjalan baik dan dapat. Jessica Mila dan Yakub Hasibuan juga salah satu pasangan yang akhirnya menikah pada 5 Mei 2023 usai dijodohkan sahabat mereka. Aktris dan model cantik Feby Rastanti lah orang yang menjodohkan Mila dan Yakub. Feby merupakan teman dekat Mila lalu mempertemukannya dengan Yakub. Saat itu Feby yakin Yakub akan menjadi pelabuhan akhir Mila. Emang dia mau nerima aku yang orang biasa? Kayak di sinetron ya? Benar-benar. Ngomongnya ya ampun, gitu ya? Aku emang apaan Feb? Aku bukan siapa-siapa. Gue kayak, wah padahal Mila dari. Wah bro, kayak Yakub yang harusnya beruntung dan berlimpah hati. Usai kisah cinta dengan Misha Chandrawinata Kandas, Mila sempat sendiri cukup lama. Mila lalu berdoa meminta kriteria jodohnya, seperti good looking, pintar mengatur keuangan, hingga peduli kesehatan. Tiba pas udah beberapa hari atau beberapa minggu setelah berdoa itu, tiba-tiba si temanku telepon, Kak, aku punya calon jodoh buat kamu. Itu tumben banget, biasanya kayak, Kak, aku mau kenalin kamu nih sama ini, Kak, aku punya calon jodoh buat Calon jodoh calon katanya. jodoh, bener-bener yang kayaknya aku sampai deg-degan banget kan, menurut aku bisa banget lagi gitu. Iya. Karena ini teman aku deket banget si Feby tuh deket banget sama aku, jadi dia tuh tahu aku banget, ketemu, kenalan, ngobrol-ngobrol. Di pertama kali ngobrol kan kayaknya masih biasa aja, tapi lama-lama semakin lama ngobrol, semakin sering ketemu, mulai sadar kalau ternyata kok yang ada di doaku kok ada ya. 20 Maret, Mila baru saja melahirkan seorang putri setelah menikah selama 1 tahun. Selanjutnya ada Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Okay, so this is the second round of Harvey Sandra's wedding. Daniel Mananta akhirnya mengenalkan Sandra Dewi dan Harvey Muiz usai terus dimintai pertolongan. Sandra mengakui meminta tolong ke Daniel karena usia yang sudah menginjak 30 tahun, namun masih juga tak punya pasangan. Sandra juga makin ketar-ketir karena teman-teman seusianya sudah menikah satu persatu. Akhirnya gue minta tolong Daniel, gue ya gengsi tuh udah keadaran ya, gue kurang bergaul, tolong cari temen, siapa tahu ada yang baik. Kasih gue 2 minggu, akhirnya Oke, San. Dan si Harvey ini adalah temannya Daniel. Temennya Daniel. Jadi sebelum ketemu si Harvey ini ada 4-5 orang temen yang tidak saling mengenal, bilang kamu kayaknya cocok sama aku, karena Harvey juga tidak bergaul. Sekarang udah married berapa tahun ya? 5 tahun ada kali ya? Namun saat Sandra berterima kasih kepada Daniel karena mengenalkannya pada Harvey hingga berakhir menikah, Daniel justru merasa pujian Sandra terlalu berlebihan. Daniel beranggapan keputusannya mengenalkan Sandra dengan Harvey adalah bagian dari campur tangan Tuhan. Ini jujur, gue mungkin baru pertama kali ngomong ini ke lu juga gitu. Gue ngerasa
gue nggak layak sebenarnya, nggak deserve gitu ya untuk lo kayak bangga-banggakan ke orang kalau Daniel itu yang menemukan gue sama Harvey, karena gue ngerasa gue nggak ngelakuin apa-apa San. Gue ngerasa udah kalian berdua ini emang udah cocok, udah pas. Sandra lagi nyari, Harvey lagi nyari. Gue aja kayaknya itu udah rencana Tuhan aja buat lo gitu. Dan gue kebetulan adalah alat yang dipakai aja, yang kebetulan saat itu cuma mempertemukan Sandra, Harvey, Sandra gitu kan, salaman di depan kita gitu. Sandra Dewi dan Harvey Muiz akhirnya menikah pada 8 November 2016. Mereka dikaruniai 2 orang putra. Pertemuan Baim Wong dan Paula Verhoeven juga hasil mak comblang dari sahabat mereka, aktor Teuku Zacky dan istrinya, Ilmira Usmanova. Zacky dan Baim telah bersahabat cukup lama. Sebagai sahabat, Zacky gelisah ketika beberapa kali hubungan sahabatnya dengan sejumlah kekasih kandas di tengah jalan. Zacky lalu kepikiran untuk mencarikan jodoh. Saat itu, Zacky langsung terbesit satu nama, Paula Verhoeven, yang merupakan sahabat istrinya, Ilmira. Zacky merasa Baim cocok dengan Paula karena Baim dikenalnya sebagai sosok yang bertanggung jawab sehingga dapat menjadi pribadi yang baik untuk Paula. Dia orang yang baik, dia orang yang bertanggung jawab, bisa bercanda, tapi di balik itu semua dia sayang sama dia. Mudah-mudahan bisa pasti itu sih udah berdarah daging kalau Iseng udah berdarah daging kalau lain. Mudah-mudahan sih ya lebih baik lagi semuanya. Sejak menikah pada 2018, kini Baim Wong dan Paula Verhoeven telah dikaruniai 2 orang anak. Mencarikan jodoh untuk sahabat, apalagi untuk akhir dalam sebuah pernikahan, tidak boleh asal. Selain niat yang tulus ingin melihat teman bahagia bila telah berkeluarga, latar belakang keduanya juga harus diperhatikan dan mensinkronkan apakah keduanya adalah pasangan yang cocok. Lalu berikan informasi detail tentang pribadi kepada keduanya, namun tidak perlu berlebihan. Dan yang terakhir, tidak perlu memaksakan calon pasangan yang Anda ceritakan.